Salam Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Pada kesempatan ini kita mau mendengarkan firman Yahweh. Namun sebelumnya kita berdoa dulu. Bapa di dalam surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah, kami mengucap syukur di minggu pertama bulan yang ke-6 ini. Engkau masih memberikan kami kuat dan sehat, dan saat ini kami dengarkan firman-Mu. Roh Kudus urapi kami agar kami dikuatkan, diteguhkan lewat firman-Mu. Kami sambut firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan firman yang saya ambil di dalam Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-17 yang berbunyi demikian. Sebab kerajaan Elohim bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi kebenaran dan damai sejahtera dan sukacita dalam Roh Kudus. Sekali lagi, sebab kerajaan Elohim bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi kebenaran dan damai sejahtera dan sukacita dalam Roh Kudus. Di saat-saat sekarang ini, kita perhatikan manusia begitu banyak sekali yang sedang mengalami kegelisahan, ketakutan karena masalah makan dan minum. Hari ini saya berikan temanya adalah Roh Kudus mempersiapkan kita masuk ke dalam kerajaan Elohim. Temanya, Roh Kudus mempersiapkan kita masuk ke dalam kerajaan Elohim. Minggu lalu kita memperingati hari Pentakosta, itu hari pencurahan Roh Kudus. Dan sekarang kita belajar pentingnya Roh Kudus bagi anak-anak Tuhan di akhir zaman ini, agar benar-benar kita memiliki kehidupan yang berkenan kepada Elohim sesuai dengan kehendak-Nya. Nah, untuk itu kita perlu paham. Tadi di dalam ayat Roma pasal 14 ayat 17 dikatakan kerajaan Elohim bukan soal makan dan minum, tapi tentang kebenaran dan damai sejahtera dan sukacita. Nah, bagaimana Roh Kudus mempersiapkan kita untuk masuk ke dalam kerajaan Elohim? Apa pekerjaan Roh Kudus bagi kita untuk mempersiapkannya? Yang pertama-tama, Roh Kudus membawa kita kepada kebenaran daripada Yahweh itu sendiri. Kalau betul-betul kita hidup dalam Roh Kudus, pasti kita hidup di dalam kebenaran. Apa itu kebenaran? Dalam Yohanes 17 ayat 17 dikatakan, yang berbunyi demikian, kuduskanlah mereka dalam kebenaran-Mu, dan firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kalau kita benar-benar dipimpin Roh Kudus, pasti kita hidup sesuai dengan firman Yahweh. Siapa firman Yahweh? Yahweh itu sendiri. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 1-3, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama Elohim, dan firman itu adalah Elohim itu sendiri. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Jadi kalau kita dipimpin Roh Kudus, maka kita pasti hidup sesuai dengan firman Yahweh. Yang benar dikatakan benar, yang salah dikatakan salah. Dan apa yang dikerjakan dalam hidupnya sesuai dengan firman Yahweh itu sendiri, bukan sesuai dengan apa yang Dia mau. Nah, yang kedua, apalagi yang dikerjakan Roh Kudus itu, kalau Roh Kudus bekerja dalam diri kita, Dia memberikan damai sejahtera. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-17, 27 dikatakan demikian. Dalam Yohanes 14 ayat 27 yang berbunyi demikian. Aku meninggalkan damai sejahtera bagimu, aku memberikan damai sejahteraku kepadamu, bukan seperti yang dunia berikan, aku memberikannya kepadamu. Jangan biarkan hatimu digelisahkan, dan jangan biarkan dia takut.
Nah, kalau kita benar-benar ada Roh Kudus, pasti kita memiliki damai sejahtera. Bukan damai sejahtera karena punya uang banyak, keadaannya baik, atau kita tidak ada masalah, itu keliru. Kehadiran Roh Kudus dalam diri seseorang, betul-betul dia memberikan damai sejahtera. Kenapa? Karena Roh Kudus itu tadi mendidik kita hidup dalam kebenaran. Kalau kita hidup dalam kebenaran, berarti kita hidup dengan sesuai firman Yahweh. Kalau kita hidup sesuai dengan firman Yahweh, pasti hati kita ada damai sejahtera. Tidak mungkin orang melakukan firman Yahweh, hatinya gelisah. Kalau hatimu sering gelisah, itu tandanya kau melanggar firman Yahweh. Kau tidak dalam pimpinan Roh Kudus. Kalau betul-betul kau ada dalam Roh Kudus, maka kau memiliki damai sejahtera. Karena salah satu pekerjaan Roh Kudus itu adalah damai sejahtera. Yang ketiga, Roh Kudus itu memberikan sukacita. Firman Yahweh mengatakan dalam 2 Korintus pasal 3:17, Tuhan itu adalah roh, dan di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Jadi kalau ada Roh Kudus dalam dirimu, ada kemerdekaan. Kalau engkau merdeka, pasti sukacita. Orang yang tidak memiliki Roh Kudus tidak mungkin bisa bersukacita. Bukan bersukacita seperti dunia. Kalau ekonomi lancar, sukacita, tidak ada masalah, sukacita, bukan. Tetapi apapun keadaannya, tetap bersukacita. Dari 3 poin inilah yang dikerjakan Roh Kudus bagi kita. Harusnya setiap hari, kalau kita benar-benar dipimpin Roh Kudus, kita hidup di dalam kebenaran, kita merasakan damai sejahtera, kita merasakan sukacita. Pasti kita ada jaminan untuk masuk ke dalam kerajaan Elohim. Karena dia katakan tadi, kerajaan Elohim bukan soal makan dan minum. Tapi sekarang ini kita lihat banyak orang tidak hidup dalam kebenaran demi mencari sesuap nasi. Tidak ada damai sejahtera karena makanan tidak tercukupi, atau pakaian tidak ada, atau pekerjaan tidak bisa lancar, hilang damai sejahteranya. Tidak ada sukacita, hanya memikirin besok makan apa, dan selalu berpikir, aduh kok susah banget hidup ini. Itu tandanya orang tersebut tidak dipimpin Roh Kudus. Kalau benar-benar engkau dipimpin Roh Kudus, apapun keadaanmu, engkau tetap bersukacita. Saya ambil contoh. Dalam Yohanes 16 ayat 13 dikatakan demikian. Bila mana roh kebenaran itu telah datang, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Karena dia tidak akan berbicara dari dirinya sendiri, melainkan apa saja yang telah dia dengarkan, dia akan mengatakannya, dia juga akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang sedang datang. Jadi, Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Kalau kita hidup dalam Roh Kudus, pasti kita terus dibawa dalam kebenaran. Kalau kita hidup dalam kebenaran, pasti ada damai sejahtera. Kalau kita hidup dalam kebenaran, kita pasti ada sukacita. Dan orang-orang yang hidup dalam kebenaran, ada damai sejahtera, ada sukacita, itulah calon-calon orang yang masuk ke dalam kerajaan surga. Sebab dalam kerajaan surga tidak ada kesedihan, tidak ada kesusahan. Yang ada adalah sukacita, damai sejahtera. Yang ada adalah kebenaran. Jadi mari kita mulai belajar. Satu saat Paulus menegur seorang ahli tukang sihir yang bernama Elimus dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat 9-10. Yang mengatakan demikian. Akan tetapi Saulus yang juga adalah Paulus dengan dipenuhi Roh Kudus dan dengan menatap tajam kepadanya berkata, "Hai anak jahat yang membenci kebenaran, oh ya yang penuh dengan segala tipu muslihat dan segala kelicikan, tidakkah engkau berhenti membelokkan jalan Yahweh yang lurus itu?
Kita perhatikan di sini, Paulus yang penuh dengan Roh Kudus, dia dapat membongkar segala tipu muslihat si tukang sihir yang bernama Elymas tadi, karena pekerjaan iblis itu selalu jahat, membenci kebenaran, tipu muslihat, dan kelicikan. Maka kalau orang tipu muslihat, tidak ada kebenaran, tidak mungkin dia hidup dalam kebenaran, tidak mungkin dia ada damai sejahtera, tidak mungkin dia bersukacita. Oleh karena itu, mari kita menikmati kehadiran Roh Kudus setiap hari, setiap saat. Kita betul-betul berjalan sesuai dengan kehendak daripada Yahweh itu, hidup dalam kebenaran, dan dengan merasakan damai sejahtera, juga sukacita. Begitu juga pengalaman Stefanus. Ketika dia ditangkap karena memberitakan Injil, dirajam pakai batu, dia berdoa di dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat 55 yang berbeda demikian. Dan dengan penuh Roh Kudus sambil menengadah ke surga, dia melihat kemuliaan Elohim dan Yesua yang tengah berdiri di sebelah kanan Elohim. Di ayat yang ke-60 dikatakan, sambil bertekuk lutut, dia berseru dengan suara nyaring, "Ya Yahweh, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan setelah mengatakan itu, ia meninggal. Dalam keadaan ia dirajam pakai batu, Stefanus penuh dengan Roh Kudus, dan dia hidup dalam kebenaran. Dia mengampuni orang-orang yang merajam dia. Dia ada damai sejahtera, dia ada sukacita. Saya percaya Stefanus dijamin pasti masuk surga. Oleh karena itu, jangan saudara sibuk hanya mikirin makan dan minum tiap hari yang dalam pikiranmu, dalam hatimu. Apa yang kau makan, pakai, minum besok. Kok susah banget keadaan gara-gara virus ini, saya jadi kehilangan damai sejahtera. Itu keliru. Seharusnya apapun yang sedang terjadi pada saat ini, engkau harus hidup dalam kebenaran. Sekalipun kau kurang uang, tidak perlu tipu sana tipu sini. Sekalipun engkau kurang makan dan minum atau yang lain, engkau tidak perlu kehilangan damai sejahtera. Apapun yang sedang kau alami, tetap bersukacita, karena ada Roh Kudus yang memberikan kekuatan, penghiburan, dan kuasa kepadamu, sehingga engkau menjadi pemenang di dalam Tuhan Yesus Hamasiah. Oleh karena itu, tetap semangat. Biarlah Roh Kudus mengurapi engkau setiap saat, merasakan damai sejahtera, sukacita, dan hidup dalam kebenaran. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Engkau memberikan Roh Kudus kepada kami bukan hanya sehari, seminggu, 1 bulan, 1 tahun, tapi selamanya. Karena Roh Kudus menolong kami, mengajari kami, membimbing kami, menguatkan kami, meneguhkan kami untuk hidup sesuai dengan firman Yahweh. Dan juga Roh Kudus mengajari kami supaya tetap bersukacita apapun yang sedang kami alami. Dan kehadiran Roh Kudus memberikan damai sejahtera bagi kami, karena kami melakukan kehendak daripada Yahweh itu. Terima kasih Bapa. Biarlah setiap anak-anak-Mu, siapapun mendengarkan firman ini, Engkau jagai hati, pikiran, dan seluruh hidup mereka supaya dipenuhi Roh Kudus dan mereka hidup dalam kebenaran. Mereka merasakan damai sejahtera, mereka merasakan sukacita surgawi. Dalam nama Tuhan Yesus, kekuatan Roh-Mu mengalir bagi mereka. Berkati bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, anak-anak, supaya tetap mereka bersukacita dalam Engkau. Juga apa yang menjadi usaha pekerjaan mereka, Engkau berkati. Pemerintah kami dari pusat sampai daerah berkati. Seluruh hamba-hamba-Mu melayani Engkau, berikan kekuatan, penghiburan, supaya tetap juga hidup dalam kebenaran, merasakan damai sejahtera, ada sukacita. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus akan berdoa. Haleluya. Amin. Salam, Yahweh berkati kita semua.